Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita membaca bagian Alkitab dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 13 dan 14. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Sekarang kau menghalau aku dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, serta menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Siapa saja yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita masih ingat betapa angkuhnya Kain tatkala diperingatkan Tuhan. Bahkan saat itu ia berani berkata-kata dengan tidak sopan di hadapannya. Akan tetapi lihatlah kini, bagaimana kondisinya setelah ia jatuh di dalam dosa. Sikapnya yang semula arogan, kasar kepada Tuhan telah berubah drastis. Ia terlihat begitu menyedihkan, dan dengan lemas ia mengiba di hadapan Tuhan, menyatakan ketakutan serta kegelisahannya. Saudaraku, mari kita belajar dari peristiwa ini. Ketika hati kita dibakar emosi, maka senantiasa ada dorongan hawa nafsu untuk melampiaskan kemarahan secara spontan. Jika kemudian orang tidak bisa mengendalikan, maka yang terjadi kemudian adalah tindakan yang tidak terukur dan cenderung membabi buta, yaitu dengan menggunakan orang lain sebagai sasaran pelampiasan. Namun ketika akibat dari kecerobohan tindakan kita itu mulai tampak dan mendera kita, berdampak terhadap diri kita sendiri, maka semua dorongan yang awalnya begitu kuat seketika berubah menjadi penyesalan. Kita menjadi takut, gelisah, sedih ketika melihat akibat-akibat dari perbuatan kita telah begitu serius. Kita kecewa bahwa semua telah terjadi dan kini kita harus menanggung akibatnya. Saudaraku, di sini tampak sekali ada sesuatu yang harus dibenahi. Kain telah salah bersikap, di mana ketika Tuhan datang menjumpainya, Kain menyambut dengan angkuh, tidak peduli, bahkan kata-katanya kasar. Tetapi sebaliknya, ketika yang datang adalah iblis, setan, ia menyambut dengan bersemangat dan terbuka. Maka yang menjadi akibatnya, Kain menjadi mangsa setan, ia kehilangan damai sejahtera dan harus hidup di dalam ketakutan sebagai akibat kejatuhannya di dalam dosa. Ini adalah pelajaran penting bagi kita, yaitu agar kita tidak lagi keliru mengambil sikap. Bukankah seharusnya kita menyambut dengan ramah tatkala Tuhan datang menjumpai kita? Meskipun keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, Tuhan hadir menjumpai umatnya, senantiasa membawa kebaikan, senantiasa bertujuan untuk menolong, untuk melindungi, dan untuk menjaga. Jika kita dapat berlaku sopan, ramah, dan terbuka, maka apa yang baik yang berasal dari Tuhan akan masuk ke dalam diri kita. Tetapi tatkala yang datang itu iblis, marilah kita tutup rapat hati kita. Bahkan kita harus berani mengatakan tidak. Dan kemudian kita usir roh penyesat itu keluar dari kehidupan kita, pergi dari hadapan kita. Karena tidak pernah ada cerita iblis datang membawa kebaikan. Tidak pernah terjadi sebelumnya iblis membawa solusi, membawa kasih kepada manusia. Tidak ada. Yang ada adalah iblis membawa dusta dan tipu daya. Ia ingin manusia jatuh ke dalam dosa. Ia bersorak tatkala manusia mau untuk menolak Allah,
melawan Dia, dan sebagai akibatnya iblis menjadi bebas untuk menjajah kita, untuk menyiksa kita. Apakah kita rela menjadi budak setan yang hanya akan memeras kita, yang hanya akan menyengsarakan kita, kemudian membinasakan kita dalam kematian kekal? Saudaraku, kita telah menerima karunia Roh Kudus. Ia adalah penjaga hati kita, penasehat yang sejati. Mari kita berdayakan, kita berikan ruang yang cukup di dalam hati kita agar Roh Kudus mampu bekerja, menginspirasi, dan memberikan kepada kita arahan yang benar untuk kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan, agar kita terhindar dari berbagai macam kerugian, bahkan bencana dan kecelakaan. Dengan kita mengindahkan Roh Kudus, maka jalan kita menjadi lurus dan terang. Itu adalah jaminan bagi kita untuk sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.